selaku Bapak alumni sekaligus pemateri pada webinar sore ini, serta peserta webinar Inspirasi Ramadan yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita semua dapat bertemu secara virtual dalam Google Meet hari ini 2 April 2023 dalam keadaan sehat walafiat dan dengan tema keberkahan Al-Quran, kiprah alumni mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir di era 5.0. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita buka webinar kali ini dengan suratul Fatihah, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Untuk pemaparan materi akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, Bapak Insanun Kamil Billah, Sarjana Agama Islam, alumni Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2017 Universitas Yudharta Pasuruan, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang CNT. Kepada Bapak Moderator dipersilahkan. Monggo Bapak. Terdengar jelas ya suara saya ya? Iya Pak, jelas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acaranya agak formal aja ya, biar apa namanya lebih enak kita ngobrolnya, enak. Kita kan pertemuan dari kita karena latar belakang itu sudah fokus di rumahnya masing-masing. Ini masih kenal lah dengan beberapa adik-adik kelas, mungkin sekarang sudah fokus kali supaya teman-teman alumni di sini bisa sharing, bisa ngasih pengalaman, inspirasi dari jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir, bisa menciptakan, bisa mencetak generasi alumni itu belajar atau jadi pengusaha sebagainya. Karena kita saya juga masih teringat dengan jauhnya dosen Kimir ya, berpesan seperti ini, jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir itu terlalu luas, karena maksudnya itu terlalu luas, jadi dan kita jadi misal berkuk saja, sedangkan kita kan Quran atau sudah sekali sudah رسول الحب أمنيتي متى عيني ترى عينيك ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين إليك رسول الحب أمنيتي. Nah, di sini beliau termasuk ketua hima pertama dan juga pembimbing dari bawahan-bawahannya ya.
beliau sangat sukses menjadi keberkahan Al-Quran itu juga ya. Gus Ibn Batuta, beliau 2017 di perusahaan ini, beliau jam dulu di salah satu beliau tidak diajarkan di Quran tentang tafsir, tapi beliau menjadi traktor. Tadi kan sangat hebat sekali gitu, keberkahan Al-Qurannya gitu ya. Yang ketiga yaitu Gus Khairul Niam, sudah hadir juga Gus Khairul Niam. Halo Mas Niam. Kalau Mas Niam ini kesibukannya sekarang ini juga 2014, kesibuk beliau juga menjadi dosen di Universitas Siddhartha. Jadi beliau mengampu pendidikan di Universitas Siddhartha, S2-nya di USA. Setelah itu beliau mengajar kembali di Amerika. Sekali ya Mas Niam ini. Yang keempat yaitu ini kahim yang sangat unik ya. Yang lain semua beliau juga kesibukannya sebagai guru. Yang kelima ini yaitu Azhar Anas ya, bisa disebut Mas Anas. Ini juga kesibukannya sebagai kiai pengusaha, hebat sekali ya. MK mulai dari Bangka sampai Sidoarjo ya Mas ya. Anas ya. Yang keenam ini angkatan 2016 sama seperti Gus Anas, yaitu Gus Reza Rahmatullah. Bisa disapa Gus Reza. Halo Gus Reza. Bukannya beliau dosen juga ya, sekali ya. Yang ketujuh yaitu Gus Zainul Akromi, angkatan 2016 juga. Kesibukannya sulit ditebak ya. Karena beliau ini masih mengambil pendidikan pesantren mungkin ini bukannya sebagai wali tapi enggak disebutkan. Yang ke-8 yaitu Kiki Novianti. Beliau kesibukannya sekarang masih mengampu pendidikan S2 di UINSA. Yang terakhir yaitu Andri Surya, anak ya, angkatan 2017, angkatan dengan saya. Beliau juga ketua Hima dan sebagai Kominfo FKTH Pusat ya, Mas Andri. Beliau juga sosok yang sangat berpengaruh bagi saya karena beliau juga selalu mensupport saya ketika saya di bangku kuliah. Kesibukannya juga sebagai guru dan pengusaha sukses ya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena di sini kita waktunya cuma 1 jam, kami persilahkan kepada yang paling sepuh dulu ya, karena kalau yang paling muda terlebih dahulu takutnya suul adab gitu ya. Kami persilahkan kepada yang paling sepuh dulu, ketua Hima yang paling pertama, monggo kepada Gus Tanfidul Asmi SAG kami persilahkan. Assalamualaikum. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilmu Al-Quran dan tafsir, khususnya kepada Pak Muhid Juri, kemudian Bu Iwin, Pak Amir, Pak Nyoko, Pak dan yang lain sebagainya, termasuk juga dosen mudanya Pak Khairul Niam. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya bisa hadir
dan mewajah kembali setelah mungkin lama sekali saya gak ketemu teman-teman ya. Sebenarnya acara ini pengennya konsep awalnya itu teman-teman alumni khususnya angkatan-angkatan awal, kedua dan ketiga itu bisa memberikan semacam inspirasi kepada teman-teman mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir tentang mungkin pertanyaan-pertanyaan mahasiswa IAT yang sering kali kita dengar, yaitu tentang pertanyaan ketika nanti lulus dari IAT itu mau ngapain, mau kerja apa gitu. Bahkan sejak awal bahkan mungkin dosen-dosen juga sudah memberi macam gitu ya, bahwa di IAT di apa itu tidak jelas, kecuali teman-teman pendidikan itu jelas ya, mereka larinya ke pendidikan, teman-teman teknik juga larinya ke infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Semuanya jelas kecuali ilmu Al-Quran dan tafsir. Apa kira-kira pekerjaan yang bisa diemban oleh mahasiswa IAT? Karena ketidakjelasan itulah kemudian saya melihat bahwa teman-teman IAT ini pada akhirnya ketika mereka lulus mereka mencari sendiri, mereka membuktikan diri, mereka mencoba untuk survive sendiri dengan berbagai macam pilihan-pilihan pekerjaan yang ada yang namanya Mas Iqbal itu masuk ke JNT, ini random banget gitu, IAT masuk JNT itu menurut saya sangat mind blowing gitu. Terus kemudian ada, kalau guru mungkin banyak ya, mungkin saya juga termasuk yang masuk ke dunia guru gitu, ngajar SMP, ngajar SMA, SMK, dan teman-teman yang lain ada yang ngajar SD, ada yang ngajar SMP, ada juga yang dosen gitu. Nah kalau dosen itu mungkin yang agak paling jelas itu dosen. Kalau misalnya mahasiswa IAT mau melanjutkan studinya ke S2, itu nanti bisa menjadi dosen. Dan itu mungkin pekerjaan yang paling jelas gitu ya, yang paling bisa terlihat gitu dari IAT, karena memang sesuai dengan keilmuannya. Nah ternyata selain menjadi guru, banyak juga teman-teman IAT yang memiliki pekerjaan lain. Ada yang pengusaha misalnya, seperti Mas Anas itu ya, pengusaha sekaligus kiai muda gitu di desanya. Itu beliau punya lahan perikanan itu cukup luas sekali gitu beliau. Terus ada juga misalnya siapa Amalia misalnya ya, Amalia juga kerja di sales gitu ya, sales kalau tidak salah sales ya, sales pemasaran sepeda motor misalnya. Ada juga Mas Ibnu, ini Mas Ibnu ini juga selain guru, beliau juga seorang kontraktor perumahan itu urusannya di perumahan. Jadi sebenarnya pilihan teman-teman IAT nanti ketika lulus itu memang tidak harus di IAT atau di tafsir atau menjadi dosen, tetapi banyak sekali pilihan-pilihan pekerjaan yang buka bagi teman-teman IAT. Misalnya share pengalaman saja ketika saya mengajar di SMP, SMA, SMK, itu materi yang akan saya sampaikan itu sangat mudah sekali bagi teman-teman IAT gitu ya. Jadi ukurannya teman-teman IAT itu mudah sekali. Ketika nanti misalnya mau mengajarkan pendidikan agama Islam, misalnya materinya kita baca sekilas saja sudah paham gitu, sudah apa isinya itu sudah tahu, kita sudah hafal tentang detail-detailnya. Nah itu salah satu hal yang menurut saya ternyata kita itu memiliki kemampuan hebat, cukup dalam persoalan khususnya keilmuan agama, sehingga
mengajar pun itu tidak lagi menjadi sebuah masalah atau tidak lagi menjadi sebuah ketakutan, tetapi yang perlu kita lakukan hanya persiapan, bagaimana teknik menyampaikan dan seterusnya. Jadi teman-teman IAT, selama kalian serius ya di di jurusan ini, tentu kalian akan bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan apapun yang kalian mau. Gitu. Tidak ada batasan di dalam jurusan IAT mengenai pilihan ketika nanti kalian lulus. Beda dengan jurusan pendidikan, mungkin pendidikan ya nanti larinya ke pendidikan gitu. Tetapi IAT justru akan bisa jangkauannya jauh lebih luas gitu, jauh lebih bebas dan jauh lebih bisa kemana-mana. Sehingga itu perlu perhatian kepada teman-teman khususnya yang masih mahasiswa, bahwa tenang saja bahwa pekerjaan yang akan kalian dapatkan itu sangat luas sekali, sehingga itu bisa dipilih sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan selera kalian. Nah, mengenai tema pada hari ini tentang keberkahan Al-Quran, kita berbicara tentang keberkahan Al-Quran. Ini nanti mungkin ada beberapa teman alumni yang tidak bisa hadir ya. Salah satunya misalnya Amalia tadi izin tidak bisa hadir karena anaknya sedang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan anaknya segera sembuh ya. Kemudian ada teman-teman yang lain, misalnya Mas Anas. Ini Mas Anas juga agak sibuk ya karena mungkin masih ngurusi masjidnya ya, karena sedang bangun masjid beliau. Terus banyak teman-teman yang lain, mungkin Mas Niam masih sibuk ngurusin berkas-berkas akreditasi jurnal mungkin. Jadi banyak teman-teman ini nanti ada yang nggak hadir, nanti bisa ditambah ya apa yang ingin saya sampaikan tentang keberkahan Al-Quran. Jadi keberkahan Al-Quran itu menurut saya bahwa Al-Quran itu memang sumber keberkahan gitu, keberkahan dunia dan akhirat gitu. Dunia kita dapat, akhirat juga pasti kita dapat. Nah, Al-Quran sendiri itu kan turun di masa di mana semua orang itu mengandalkan intelektualitasnya, mengandalkan akalnya, sehingga yang dulunya akalnya itu dijadikan satu hal yang primer, yang utama bagi kehidupan mereka, itu kemudian ternyata tidak cukup gitu menggunakan akal, sehingga sampai muncullah masa-masa jahiliyah itu. Karena apa? Karena mereka menggunakan akal-akal mereka saja. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Allah melihat bahwa sudah saatnya manusia ini diberikan petunjuk, diberikan satu pedoman gitu ya. Karena akal saja tidak mampu, akal saja tidak cukup untuk menuntun kehidupan manusia. Akhirnya Al-Quran diturunkanlah di kota Mekah itu. Nah, ternyata siapa yang menerima atau siapa yang menjadi pembawa Al-Quran itu ternyata adalah umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu dipilih Allah untuk mengemban Al-Quran semuanya gitu. Jadi Al-Quran itu tidak dibebankan kepada 1-2 orang, tetapi semuanya gitu. Semuanya, sehingga Al-Quran itu meskipun nanti beban penyampaian Al-Quran itu tentu tidak semua orang ya. Mungkin ada pilihan-pilihan orang-orang tertentu yang bisa menjelaskan Al-Quran itu. Kemudian Al-Quran mengandung banyak hal ya, termasuk tentang keberkahan tadi yang sudah disinggung sejak awal tadi, bahwa Al-Quran itu mengandung keberkahan. Apa keberkahan Al-Quran itu? Banyak kalau mau kita sebut ayat-ayatnya ya. Di satu kesempatan Pak Ahsin Sakho itu pernah menjelaskan tentang keberkahan Al-Quran. Bahkan beliau juga memiliki satu buku tentang keberkahan Al-Quran. Kalau kita lihat di Fathur Rahman ya, di Fathur Rahman tentang tentang mufradat ayat-ayat Al-Quran itu, kata keberkahan itu, kata mubarak, kata barok, kata yubarik dan seterusnya dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai derivasinya itu sangat banyak sekali. Jumlahnya mungkin bisa sampai puluhan ya. Nah, ayat-ayat itu yang menyebutkan tentang keberkahan itu misalnya
diambil beberapa hal yang memiliki keterkaitan bahwa Al-Quran itu wahad ini itu adalah Al-Quran yang memiliki keberkahan, dan itu sudah diklaim oleh Allah sendiri bahwa Al-Quran itu mengandung keberkahan. Kalau mau kita tarik pada contoh yang konkret gitu, bahwa apa yang terjadi kepada teman-teman alumni hari ini itu adalah bukti dari keberkahan Al-Quran itu. Meskipun ya tentu ada usaha gitu, tanpa usaha juga tidak mungkin gitu. Jadi ketika moderatornya sekarang menduduki kepala cabang misalnya, itu juga atas dasar keberkahan Al-Quran gitu, dan juga hasil dari usahanya. Selama kalian berusaha, tentu keberkahan itu juga akan menghampiri gitu. Kemudian ada juga misalnya ayat-ayat tentang keberkahan yang lain. Misalnya keberkahan itu ada banyak hal, ada misalnya di ilmu itu kalau mendapatkan keberkahan Allah maka dia akan terus berkembang gitu ilmunya. Kemudian kalau masalah tempat, misalnya tempat itu juga ada tempat-tempat tertentu yang memiliki keberkahan. Misalnya Masjidil Aqsa misalnya ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ya. Jadi sekitar Masjidil Aqsa itu diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga dari wilayah itu, wilayah Palestina dan sekitarnya itu dulu banyak sekali muncul para nabi yang muncul dari wilayah-wilayah Palestina, wilayah-wilayah mungkin yang diduduki Israel sekarang gitu ya. Dan di situ muncul banyak sekali para nabi, khususnya nabi-nabi Bani Israel. Kemudian tempat berikutnya yang memiliki keberkahan itu adalah Masjidil Haram misalnya. Misalnya ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Nah, jadi ada kata-kata mubarak di situ. Jadi ayat-ayat tempat-tempat tertentu itu juga memiliki keberkahan yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain. Jadi banyak ayat-ayat yang menyebut tentang keberkahan. Jadi keberkahan tidak hanya pada Al-Quran saja, tetapi tempat-tempat tertentu juga memiliki keberkahan. Nah, kalau sesuatu itu sudah ada keberkahannya, maka itu akan terus berkembang, termasuk pembawa ilmu-ilmu Al-Quran seperti kalian semuanya ini. Dimanapun kalian berada, selama kalian membawa ilmu Al-Quran itu, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa kalian sudah membawa keberkahan itu. Tinggal dikembangkan saja, tinggal diusahakan saja, karena kalian sudah membawa keberkahan itu. Nah, mengenai tema era 5.0 ya, era 5.0. Itu saya sekilas googling kemarin, itu maksud dari 5.0 itu adalah masa di mana AI atau artificial intelligence itu sudah mulai mulai berkembang atau mulai muncul gitu. Gimana maksudnya, apa itu maksudnya? Maksudnya banyak pekerjaan yang nantinya akan bisa digantikan oleh artificial intelligence, atau istilahnya itu robot ya, kalau mau kita menyebut sederhananya. Itu nantinya akan digantikan oleh artificial intelligence ini gitu. Digantikan oleh semacam robot gitu. Nah, pekerjaan apa saja yang bisa digantikan oleh robot? Tentu pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan misalnya pemikiran gitu ya. Misalnya pengembangan pemikiran, itu tidak ada kaitannya di situ. Jadi artificial intelligence itu nanti akan menyasar pada pekerjaan yang sifatnya kinetik gitu, gerak gitu ya, misalnya menggerakkan satu benda ke benda yang lain, itu seperti robot gitulah ya, atau seperti perakitan mobil gitu ya. Nah, itu nanti akan digantikan oleh artificial intelligence itu, sehingga pekerjaan itu di masa depan dimungkinkan untuk digantikan oleh robot, sehingga kalian mungkin
yang mungkin saya pengen jadi mekanik misalnya begitu, ya bisa. Mekanik mungkin bisa, tetapi kalau yang misalnya merakit benda, merakit mobil misalnya, maka itu sudah tidak bisa dilakukan lagi gitu, karena ada artificial intelligence itu, sehingga pekerjaan begitu sudah tidak dibutuhkan. Misalnya pekerjaan ibu rumah tangga misalnya, pekerjaan rumah tangga, ibu rumah tangga itu juga tidak bisa akan bisa digantikan oleh robot. Jadi sekarang sudah ada misalnya robot yang berbentuk bulat itu yang bisa menyapu atau membersihkan lantai-lantai kita gitu ya. Nah, itu salah satu pekerjaan yang akan tergantikan oleh artificial intelligence. Jadi kalau teman-teman IAT, teman-teman tafsir khususnya, apakah pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada itu atau kebanyakan teman-teman lulusan atau alumni yang sudah bekerja hari ini itu bisa digantikan oleh robot? Itu saya melihat bahwa banyak pekerjaan yang nggak bisa digantikan oleh robot ini. Jadi kita harus mensyukuri sebenarnya ya, kita harus mensyukuri adanya artificial intelligence itu, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang ya nggak bisa digantikan oleh robot. Misalnya guru gitu, itu nggak bisa digantikan robot. Kenapa? Karena guru itu selain ya digugu dan ditiru tentu ya, jadi kan tidak mungkin manusia meniru robot gitu, nggak mungkin manusia meniru robot, karena robot tidak memiliki emosi, tidak memiliki empati gitu ya, tidak memiliki hal-hal yang non fisik gitu, yang mungkin bisa dilakukan robot hanya sekedar fisiknya, tetapi hal-hal non fisik itu tidak bisa digantikan, sehingga misalnya pekerjaan sebagai guru itu tetap menjadi satu pilihan pekerjaan yang di masa depan itu sepertinya masih akan tetap terbuka gitu ya, terbuka luas. Ada juga misalnya pekerjaan dosen, termasuk juga ya, dosen itu kan berbicara tentang imajinasi, tentang pengembangan ilmu pengetahuan atau memproduksi ilmu pengetahuan. Nah, itu juga tidak bisa dilakukan oleh robot atau artificial intelligence. Jadi pekerjaan teman-teman yang sekarang dosen, kemudian ada juga yang jadi kiai misalnya ya, ada yang menjadi kepala kantor JNT, itu juga nggak bisa digantikan robot, itu tetap harus Mas Iqbal itu jangan saya mulu kan. Jadi Al-Quran itu memberikan keberkahan kepada kita selama kita berusaha untuk meraihnya gitu. Ini kenapa panggilan ini akan berakhir dalam 8 menit. Jadi pekerjaan-pekerjaan kalian ini masih bisa terbuka lebar, khususnya teman-teman mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, seperti Mas Romi gitu ya, yang membawa Al-Quran sekarang, hamilul Quran, itu nggak mungkin bisa digantikan artificial intelligence gitu. Nggak mungkin bisa digantikan itu. Itu Mas. Pakar-pakar tafsir juga nggak bisa digantikan gitu. Mas Reza juga nggak mungkin digantikan digantikan artificial intelligence, karena Mas Reza sedang mengembangkan keilmuannya gitu di kampus mana? Di kampus Unusida ya. Unusida ya, kalau tidak salah Unusida. Jadi saya melihat bahwa teman-teman karir teman-teman di di IAT Data ini kedepannya masih sangat terbuka lebar. Jangan pernah takut tentang adanya artificial intelligence atau penggunaan robot dalam pekerjaan kita sehari-hari atau di masa depan akan digantikan oleh robot-robot itu. Jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan IAT yang bisa diambil gitu ya, diambil oleh teman-teman. Ya mungkin itu sekilas tentang keberkahan Al-Quran ya, bahwa selama kalian mengembangkan ilmu kalian, bahwa kalian ini sudah membawa Al-Quran, sehingga otomatis keberkahan itu juga ada pada diri kalian. Selama kalian mau mengembangkan ilmu kalian, mau bergerak, maka semuanya pasti akan bisa kalian dapatkan sesuai dengan cita-cita yang kalian inginkan. Jadi jangan takut untuk nanti saya jadi apa ketika lulus IAT. Jangan pernah takut, karena buktinya sudah banyak teman-teman alumni itu yang hebat-hebat, yang sukses itu banyak sekali gitu ya. Bisa dilihat dan buktinya masih ada semuanya.
Mungkin demikian dari saya. Mungkin ada teman-teman alumni yang lain, atau saya kembalikan ke moderator. Mungkin moderator, teman-teman alumni yang lain mau menambahi, misalnya Mas Reza atau siapa, silahkan. Mungkin itu dari saya. Mungkin kita diskusi saja sama teman-teman mahasiswa yang lain. Demikian ya. Baik, terima kasih penyampaian inspirasinya, sangat menginspirasi sekali Mas ya, terutama bagi saya sendiri. Saya masuk IAT itu kalau bukan berkat jenengan gitu, saya pasti akan tersesat lebih dalam gitu. Inspirasinya sangat mengena sekali, karena untuk mempersingkat waktu dengan pemateri yang senior-senior yang cukup banyak, ini perwakilan senior. Kalau dibilang, kata Mas Azmi barusan, dibilang senior-senior kita banyak yang sukses, banyak sekali yang sukses ya, hampir tidak ada yang tidak sukses jadi orang ya. Makanya ini banyak kesibukan yang yang sedang dialami oleh beberapa senior. Jadi beberapa sampel Mas ya, sampel kesuksesan senior ini Mas ya, sampel kesuksesan senior yang bisa hadir, yang bisa dilihat. Karena saya sendiri pun melihat masuk di IAT juga itu dibilang tersesat ya, memang tersesat itu mau dibawa kemana gitu. Tapi awalnya memang ya sama seperti yang ungkapannya Mas Reza ya, dulu pernah bilang masuk IAT itu awalnya coba-coba gitu, lah kok enak, akhirnya besoknya coba lagi gitu, lah kok makin enak gitu, lah kok sukses jadi dosen sekarang Mas Reza. Baik, pemateri selanjutnya kita kasihkan ke dosen muda ya, dosen muda Universitas Yudharta terlebih dahulu ya, yang baru gabung. Loh kok udah keluar ini Mas Niam, ini kok udah keluar, Mas Niamnya keluar masuk. Baru masuk kok sudah keluar Mas Niam. Mas Azmi kasih resep Mas Azmi biar masuknya itu lama Mas Azmi. Nah, kita kasihkan kepada wali yang dari negeri seberang ya, wali dari Sumatera ini, yang menjajaki beberapa pondok pesantren ya guys. Beliau ini hebat sekali. Tadi waktu disapa masih belum bergabung ya, Mas Zainul Akromi ya. Monggo silakan diperkenalkan dan kasih motivasi adik-adiknya. Kami persilakan kepada Mas Zainul Akromi. Wah, saya langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya itu berharap ya kepada senior kita Mas Niam, setelah Mas Azmi pasti biasanya alurnya ke Mas Niam. Saya sudah berharap sekali loh. Serius, saya sudah berharap kemana ini kan beliaunya. Ya mohon maaf. Sebelumnya saya mungkin masuk telat ya, karena tadi ada urusan sebentar di belakang. Birrul Walidain bahasa kita ya. Nah, itu salah satu dari implementasi di kita ketika sudah lulus dari tafsir sendiri ya kan. Itu menyokong untuk kesuksesan kita. Kita langsung to the point mawon nggih. Karena di sini kita waktu yang sangat mepet. Untuk kalian mungkin buka nggak lama lagi, sejam setengah, tapi kalau di sini kan sekitar 2 jam lebih ya kan. Seperti itu. Nah, mungkin saya hanya sedikit menambahi bahwasanya kita membahas tentang alumni kan. Kita membahasnya tentang bagaimana sih kalau misalnya udah lulus dari tafsir itu nanti bakal kemana, bakal ngapain, apakah tersesat ke jalan yang benar atau tersesat ke jalan yang salah. Seperti itu kan bahasanya itu. Kalau bisa dibilang kita ketika sudah lulus dari tafsir, satu poin plus yang mungkin tidak dimiliki oleh alumni-alumni yang lain, yang itu ya saya rasakan sendiri ya, bahwasanya poin plus itu apa sih? Ketika kita sudah lulus dari Al-Quran dan tafsir, keilmuan kita untuk interaksi kepada sosial dan agama sudah jelas dong. Jadi interaksi horizontal dan interaksi vertikal kita itu ada poin plus sendiri, yang itu saya tidak bisa memahami secara kata-kata mungkin bahasanya. Jadi nggak bisa dijelaskan, iki piye ya kok moro-moro aku duwe keunggulan seperti ini gitu loh maksudnya. Paham ya kan? Jadi ketika kita terjun ke dunia baru bahasanya, kita keluar dari zona nyaman tersebut, ya bisa dibilang ketika kita di Yudharta, kita zona nyaman lah ya bagi orang-orang alumni ya kan, zona nyaman. Nah, ketika kita keluar dari zona nyaman tersebut, kayak saya misalnya kan,
coba-coba kan, cobalah zona lagi gitu kan, masuk ke zona yang baru lagi. Gimana sih sebenarnya kehidupan luar itu kan? Ketika saya masuk ke Jawa Tengah, ya dari berbagai lika-liku proses lah, nggak langsung tiba-tiba Jawa Tengah, nggak. Karena kemarin saya setelah lulus itu melancong dulu ke Kediri, melancong dulu ke Trenggalek dan lain sebagainya. Yaitu bahwasanya kita itu nggak langsung dikasih paten, bahwasanya habis lulus pasti ke sini. Saya potong terlebih dahulu ya. Ini dari tim panitia katanya salah share link gitu. Habis ini Bikin seminar pertama di Yudarta, Mas. Itu menurut saya sejarah yang nggak bisa dilupakan, Mas. Itu nanti bisa dijadikan tema khusus menyikap di balik barokah sarkup ya, sarkup. Itu powernya itu ada di situ. Kalau kita kilas balik dari cerita-cerita yang dulu itu tidak kurang dan tidak lebih, itu powernya itu ada di orang-orang beliau-beliau yang sudah meninggalkan kita dahulu, tapi beliau ya kan gitu, tetap hidup mendampingi kita gitu. Kalau cerita seminar nasional pertama ya tidak jauh dari itu ya. Gimana Mas Azmi? Ya, pasti Mas Reza sendiri tahu sendiri lah. Ya, agak panjang apa yang disampaikan Mas Niam, bahwa ya itu berkah dari sesepuh kita, orang-orang yang sudah mendahului kita, bahwa mereka itu ya masih hidup, masih membantu gitu ya, mungkin mau membantu kita yang masih hidup di dunia ini dengan dengan kesulitan-kesulitan kita. Ya benar seperti apa yang disampaikan Mas Niam. Ya moga Mas, ya, menurut jenengan gimana keberkahan Al-Quran menurut perspektif sampean sendiri gitu. Apa yang sampean rasakan dari, bener enggak itu Al-Quran itu membawa berkah, jangan-jangan justru membawa musibah itu? Sangat-sangat membawa musibah. Kalau tadi Mas Azmi sudah menjelaskan tentang barokahnya. Tapi kalau saya ingin berlawanan gitu, apa ya yang tidak menjadi barokah itu? Mungkin ada satu ayat tadi ya, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Tapi di zaman sekarang itu sangat mudah sekali untuk menjual ayat-ayat itu kan. Nyatanya kan begitu. Apalagi kita sudah menjelang Pilpres ini kan. Pilpres ini kalau di tahun 2019 itu kan banyak politik identitas. Oh ya, sudah dijelaskan kemarin ya di seminar itu. Ya apa ya, itu saja barokahnya sudah terwakili oleh Mas Azmi lah. Kalau saya sendiri, dari saya pribadi sendiri masih belum dikatakan mendapatkan barokahnya kan, karena saya masih di dalam tempurung, masih seketo arek-arek IAT kuliah. Nanti saya masih belum mengeksplor di luar sana. Jadi saya masih ada di dalam tempurung, belum dikatakan orang yang masih memberikan manfaat yang lebih di luar sana, belum. Jadi saya masih ada di ayam yang masih di dalam kurungan ya. Jadi saya nggak bisa kemana-mana Mas ya. Gitu mungkin kalau terwakili dari saya itu cukup ya. Moga saya kembalikan lagi ke moderator ya. Ya kalau saya menilai bahwa ya bukan masih di dalam tempurung ya, tapi memang tugas beliau adalah mengkader calon masa depan gitu ya, termasuk orang-orang hebat nantinya gitu ketika mereka lulus. Jadi ya ada tugasnya masing-masing lah. Tapi saya kira itu salah satu yang paling sukses itu. Yang lain kan mencari lahannya sendiri ya, mencari konsumen istilahnya ya. Kalau Gus Niam kan udah didatangi oleh orang-orang ya. Udah nggak kemana-mana tapi banyak yang mencari. Malah mereka yang minta
Halo Mas Akromi apa udah agak sing lagi gabung? utang ya. Kalau Mas Akromi belum bergabung, kita alihkan kepada Gus Reza ini ya. Reza, monggo inspirasinya bisa di-share. Cik Bal, nyopir Bal. Iso alasan Zaza. Padahal tadi udah di pertengahan Mas ya, mau klimaks lah kok keluar gitu ya. Ya. Tadi sampai mana ya kan? Kayak mana loh? Ya sebenarnya kalau menurut saya itu semuanya udah dijawab sama Mas Azmi sebenarnya. Cuman Ikutan Mas Niam. mungkin kita tidak bisa membahas pencapaian tanpa proses sebenarnya. Jadi proses kita di IAT dulu itu nggak main-main gitu loh menurut saya. Sampai kita bikin acara Betul. terhalang oleh polisi, tentara, dipanggil ke polsek dulu, kita dulu sempat karena saking pinginnya menggubris bagaimana Al-Quran menanggapi suatu hal itu, emang perjalanannya kita nggak main-main. Jadi ya kita di cover lah sama yang katanya beliau tadi, meskipun udah tidur tapi masih bantu yang melek gitu loh. Prosesnya emang nggak semudah jurusan lain menurut saya, tapi hasilnya bisa melebihi jurusan lain. Teman-teman sadar lah kalau saya itu dulu di kuliah cuman pindah tidur sebenarnya, tapi ya namanya barokahnya Al-Quran nggak bisa dipungkiri ya Mas Romi ya. Malah Mas Romi biasanya sama saya lihat film kalau kuliah itu. Jangan keras-keras Mas. Tapi tahu kok teman-teman ini mungkin gak serius kuliahnya, tapi khidmah di IAT-nya itu pol-polan total gitu. Betul. Saya tahu gitu orang-orang ini itu meskipun kelihatannya mungkin di kelas turu-turu atau nggak begitu serius, tapi saya tahu bahwa kinerja kalian atau apa namanya usaha kalian untuk membesarkan IAT itu cukup hebat, cukup harus diacungi jempol itu. Moderator. Speakernya moderator. Speakernya mana, woi? Ada alumni, ada IAT kalau mau on mic ya silahkan, nggak apa-apa. Ini apa namanya, kalau memang tadi kan sebenarnya aturannya kan jangan on kamera, jangan on mic sebelum dipersilahkan ya, karena kan ini ngobrol santuy Mas ya, ngobrol santuy lebih enaknya ya, supaya lebih mengalir aja, lebih enak aja gitu loh. Mungkin setelah Mas Zainul Akromi memaparkan inspirasinya, setelah itu bisa on mic bisa disampaikan kendala-kendala apa sih yang ada di IAT sekarang gitu loh. Karena kan IAT sekarang dengan IAT zamannya Mas Azmi, Mas Akromi kan sangat berbeda. Mungkin bisa di-sharingkan, akhirnya acara pada sore hari ini kan bisa mendapatkan mendapatkan hasil dari keberkahan Al-Quran. Akhirnya kita bisa berkumpul di webinar ini dan bisa mengasih inspirasi dari senior supaya bisa diaplikasikan kepada adik-adik IAT yang ada di Jakarta sekarang. Monggo Mas Zainul Akromi, kami persilahkan. Oke, mungkin hanya sedikit lah intinya. Lanjut mawon dari yang tadi. Proses mahasiswa IAT emang nggak ada duanya. Poinnya di situ. Proses mahasiswa IAT nggak ada duanya, nggak ada tandingannya, saya jamin itu. Karena di sini kita yang ngomong tentang keilmuan. Rata-rata kan orang kuliah itu ambil-ambilnya profesi kan, seperti itu kan.
Bahkan seorang guru pun bisa menjadi profesi. Tapi ketika kita masuk ke IAT, jarang yang ingin niat seperti itu. Karena nggak bisa, nggak ada jalurnya. Akan tetapi, ketika kita tarik lagi ke belakang, ketika kita sudah masuk ke IAT, kita mau masuk ke lini apapun juga bisa. Intinya kan di situ. Ya saya kembali lagi kepada cerita yang tadi. Saya ketika masuk ke Jawa Tengah itu loh, entah itu ilmu dari mana atau ilmu katon mungkin bahasanya ya. Tapi saya pikir itu salah satu berkah kok. Salah satu berkah dari alumni tafsir itu sendiri. Karena ketika saya masuk ke lini apapun, saya pernah masuk ke lini perusahaan, saya pernah masuk ke lini PT, saya pernah masuk ke lini tentang perlombaan agama, ya emang biasanya kehidupannya seperti itu kan, bahasanya seperti itu. Kemudian masuk lagi ke lini yang lain, tentang apa misalnya saya kemarin ya pas di Jawa Tengah, dalam artian kok saya bisa gitu loh, adol abab bahasanya gitu, adol abab itu kok bisa seperti itu, kok ada gitu kan, skill kayak gitu emang dari mana gitu, bekalnya itu dari mana. Saya pikir-pikir ketika saya mondok kayaknya nggak ada deh bekal yang seperti itu. Tapi ketika saya kuliah, oh ternyata emang berkahnya itu loh, nggak main-main. Wah ya, walaupun toh seperti yang dikatakan oleh Mas Reza SAGMAG ya kan, bahwasanya walaupun toh kita kuliahnya itu hanya sekedar mungkin nonton film ya kan, mungkin masuk seminggu 3 kali bahasanya gitulah, diskusi ya nggak munafik, cari makalah referensinya dari internet semua ya kan, besok mau dipresentasikan malamnya digarap, tiba-tiba selesai kelar. Tapi nggak tahu dari hasil itu semua dari hasil itu semua loh, ketika kita terjun ke masyarakat lah bahasanya gitu aja deh, kita nggak ngomong tentang tokoh agama ya, kita nggak ngomong tentang kiai. Kalau ngomong seperti itu mungkin ya masa alumni IAT nggak mampu sih kayak gitu, mungkin seperti itulah cara gampangnya. Tapi cobalah kita masuk ke lini-lini yang biasanya nggak biasa gitu loh. Misalnya ketika kita masuk ke masyarakat, masuk nih ke parlemen biasanya gitu. Ketika masuk ke masyarakat, oh kita masuk ke organisasi yang gede-gede gitu kan, ke kabupaten, ke provinsi gitu loh. Tapi ketika kita sudah memiliki basic berkah Al-Quran mau, ya empo ya bahasanya gitulah, yang nggak tahu entah itu berkah dari Al-Quran atau kemana kan nggak paham juga. Cuman ternyata bisa kok kita masuk ke lini itu gitu loh, mampu. Jadi nggak usah khawatir bahasanya Mas Hasmi dari awal. Ya walaupun toh udah ada apa tadi, visual intelligence, lupa saya tadi kata-katanya. Ya itulah, tentang udah ada 5.0 lah, ada 5.0. Walaupun toh seperti itu nggak usah takut, kita juga bisa memiliki basic untuk menguasai di bidang itu, kita juga bisa kok. Karena emang kita itu sudah dibekali ilmu dasarnya bahasanya gitu loh. Karena dalam Al-Quran ya kita kembali lagi, dalam Al-Quran itu apa yang nggak ada, entah tentang elektronik, tentang kemajuan zaman, tentang apalagi tentang agama gitu loh. Jadi ya semoga terhadap adik-adik bahasanya kawan-kawan kita yang masih melaksanakan perkuliahan S1 di Yudarta Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ya jangan patah semangat lah bahasanya. Kalian nggak salah masuk di situ. Ya walaupun toh awalnya emang tersesat, saya akui kalian mungkin ada yang tersesat di situ. Coba-coba juga ada, coba-coba masuk pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ikut-ikutan ya juga ada, biasanya gitu. Cuman itu ya juga dari salah satu hukum alam mungkin ya. Kalau emang sampean betah sampai lulus, oh berarti emang hukum alamnya mendukung, berarti sampean emang jalurnya di situ. Bahasanya kita itu kan kalau anak pondokan, bahasanya dewe iki koyok wis kadung kecemplung. Kita sudah terlanjur masuk, ya kita kejebak deh gitu kan. Waduh, ini malah kejebak kayak ngene iki apa iki bahasane kan ngoten. Kalau udah seperti itu ya gimana? Ya udah, sekalian naik basahin, sekalian nyemplung, sekalian terjun di zona itu. Ketika keluar, wah jadi orang sampean. Pasti itu. Ya walaupun saya belum ya. Ya sebagai motivasi lah. Monggo. Langsung mawon dilanjut kepada teman-teman dan teman-teman kakak senior dan adik-adik lah. Kalau misalnya ngomong kesibukan sekarang, saya sibuk banget. Mohon maaf ya. Nggak sombong lah ya.
Siapa dulu? Alumni AT kok. Saya berharap dari teman-teman saya juga ada yang itu dekat tapi tidak akan dengan teman-teman banget. Monggo teman-teman ada yang mau memberikan keluh kesahnya kepada senior. Namanya adik pasti akan akan berkeluh kesah kepada senior. Dulu saya sebagai adik juga seperti itu. Kalau sekarang saya sebagai senior, saya nggak siap dikeluh kesah oleh adik. Makanya saya di sini sebagai moderator saya lempar kepada senior. Karena kalau saya persilahkan satu persatu, mungkin nanti setelah ajar itu baru selesai ya. Ini seniornya banyak sekali yang hadir. Yang di yang tertera di pamflet itu hanya beberapa, dan yang hadir saya lihat ini banyak yang hadir. Jadi monggo. Ini kan saya sapa juga ya. Bismillah, Barotunisa tadi, Ailatul Adina loh. Kalau monggo saya persilakan kepada adik-adik untuk berkeluh kesah kepada seniornya ya. Yang penting jangan berkeluh kesah masalah SPP ya. Assalamualaikum izin masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bertanya, boleh langsung atau nunggu pemateri selesai mengutarakan inspirasinya semua atau bagaimana moderator? Monggo langsung saja karena barusan ada pemateri yang bilang kita sharing aja. Oke. Ini saya mau bertanya moderator kepada mas-mas alumni yang masya Allah sudah kami nilai sukses ketika sudah lulus dari kuliah jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah ini juga menjadi pertanyaan dan ganjel dan momok juga di diri saya gitu. Dan juga beberapa teman-teman dan orang-orang terdekat saya, bahkan sebelumnya ketika saya ingin masuk kuliah di ilmu Al-Quran dan tafsir, kebanyakan dari mereka tidak mendukung. Kenapa? Karena ya sesuai dengan argumen dari Mas Asmi yang awal tadi, bahwasanya ya IAT itu tidak jelas, bukan termasuk jurusan profesi. Nyatanya kalau misalkan kita telusuri sampai sekarang, ini tidak semua bahwasanya IAT itu sesuai dengan anggapan orang-orang yang dikatakan barusan. Bahkan terlihat dari alumni-alumni kita sekarang, ini Masya Allah, sukses, bahkan ada dari kayak sebuah keajaiban dari keberkahan Al-Quran ketika ia masih kuliah dulu. Nah yang saya tanyakan ini kira-kira bagaimana ini untuk mendobrak persepsi orang bahwasanya di IAT itu seakan-akan jurusan yang tidak terarah masa depannya karena bukan tertuju pada profesi gitu. Padahal justru dari pribadi saya sendiri bahwa IAT ini termasuk jurusan yang luar biasa, Masya Allah. Kenapa? Karena yang kita pelajari ada Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri itu adalah kalamullah, mujizat Allah yang tiada tandingannya sedunia ini. Tapi justru bahkan yang hal semacam itu menjadi paradigma yang kurang tepat bagi orang-orang yang ingin menuju pada profesi tertentu. Nah, mungkin bisa dari pemateri Sinten Mawar, terserah bagaimana caranya kita tuh mendobrak persepsi orang-orang bahwasanya IAT itu adalah jurusan yang madesu, misalkan tidak terarah pada jurusan dan profesi tertentu gitu Mas. Monggo Sinten, itu saja dari saya. Matur nuwun. Kalau menurut saya sih sama seperti klaim saya tadi, bahwa keberkahan Al-Quran itu bisa dilihat dari itu loh. Lihat aja alumni-alumni itu loh, jadi apa itu, apa pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan sekarang, itu aja. Itu karena memang orang sekarang kan materialistis ya, tentu mereka menginginkan sesuatu yang terlihat nyata. Nah, menurut saya jawaban yang paling masuk akal, paling realistis, paling terlihat adalah ya lihat aja sekarang bagaimana alumni-alumninya, kiprah alumni-alumninya sekarang bagaimana. Sekarang sudah banyak teman-teman yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan gitu. Mas Reza di Unusida, terus kemudian Mas Niam di Darta sendiri, terus ada lagi Mas Ovi misalnya di ITS NU misalnya, terus kemudian ada lagi
Viro ya, Viro di mana itu Viro? Viro sekarang saya Di dengar Dalwa, Mas. Dalwa, di Dalwa di apa di Dalwa kampus? Putri, di kampusnya, Mas. Loh, di kampus. Nah, sekarang sudah terlihat gitu bahwa mahasiswa IAT itu alumninya itu lumayan keren-keren gitu. Mas, apalagi Mas Anas itu apalagi itu ya, itu Sultan Tanggulangin itu ya. Tanggulangin. Alumni IAT itu sukses. Meskipun bukan berarti bahwa mereka yang hanya ngajar SD misalnya atau ngajar SMP misalnya itu nggak sukses, tidak, bukan begitu ukurannya, tetapi bahwa mereka memiliki kebermanfaatan di masyarakat, bahwa mereka memiliki tetap bermanfaat gitu ya untuk banyak orang, karena ya khairukum anfa'ukum linnas gitu. Dimanapun Anda berkiprah, yang penting Anda berkiprah gitu, bukan jadi sosok pengangguran sing nggak jelas begitu. Bahwa lulusan IAT itu outputnya jelas gitu ya, jelas mereka entah berkiprah dimanapun tetap mereka jelas kiprah. Demikian kalau menurut saya. Mungkin teman-teman yang lain masih mungkin punya perspektif yang berbeda. Monggo Pak Dosen. Monggo materi yang belum ini, Mas Andri Surya juga, Mas Reza ini kok katakan ya, Mas Rojes. Mas Rojes, monggo. Intinya dari penanya itu cara membuktikan itu apa cara membungkam itu. Monggo Mas Andri Surya, monggo. Mohon maaf, barusan keluar sendiri nih, gimana HP saya? Ya, permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri lagi, teman-teman semua. Nama saya Andri Surya, yang sempat disinggung tadi oleh moderator. Katanya sih, entah benar apa tidak, saya termasuk orang berpengaruh. Kalau boleh tahu, Ya, Surya 12 atau 16, Mas? Saya nggak ngecer, Mas. Saya ngepak. Ya, lanjut saja. Jadi saya cuma seangkatan dari moderator Bapak atau Mas Iqbal, sekaligus juga saat ini masih aktif menjabat sebagai Ketua Departemen Pengurus Pusat SKMDHI Nasional. Itu saja sekilas yang profil saya. Selanjutnya saya ingin menanggapi dari pertanyaan atau keresahan dari Pak Kahim tadi ya. Sebenarnya sederhana saja, itu soal persepsi manusia kan bebas memiliki pandangan, salah satunya tentang keyakinan terhadap masa depan kita sendiri, termasuk dalam penentuan jurusan IAT ini. Buktinya saya ini hidupnya serba tidak linear. Contohnya saya ini berlatar belakangnya sekolah teknik, kemudian dengan penuh keyakinan, ya, entah ini keyakinan atau terjerumus saya sebenarnya masuk ke IAT. Tapi selain daripada itu, ketika saya lulus dari IAT, saya merasakan kebermanfaatan dan keberkahan yang sangat besar dalam hidup saya, yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan akan hadir di hidup saya. Itu bukti bahwa hidup ini memang serba tidak linear. Bahkan berdasarkan data, tingkat linearitas pekerjaan dengan ijazah orang di Indonesia itu hampir di atas 60 atau bahkan 70% tidak linear. Jadi jangan perlu khawatir bagi teman-teman yang sudah masuk IAT, yakinkan saja bahwa barokah itu ada. Jadi tidak perlu berhitung matematis bahwa saya kuliah di jurusan ini maka saya akan jadi seorang yang bekerja di lingkungan tertentu, tapi tidak, semuanya serba tidak linear. Tetapi yang perlu di garis bawah tadi tentang keberkahan, bahwa keberkahan itu tidak bisa dikalkulasi atau bahkan tidak bisa diartifisialisasi bahkan. Nah, menyangkut tema tadi, sebelum saya lebih jauh, mungkin izin sebentar, ingin mengucapkan terima kasih kepada
panitia termasuk Ketua Hima yang mampu memfasilitasi acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik, yang mana manfaat dari acara ini sangat besar. Salah satunya yaitu meningkatkan alaqah antar mahasiswa termasuk juga alumni yang kalau tidak dibuatkan cara seperti ini mungkin sangat susah untuk bisa bertatap wajah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah memfasilitasi acara ini. Kemudian tentang artificial intelligence, saya merasa tertarik karena saya ini termasuk penggemar sains. Karena saya backgroundnya dulu teknik, meskipun saya kuliah di Tafsir, saya juga tidak meninggalkan perkembangan tentang teknologi. Nah, mengenai artificial tadi, saya sangat terpukau dengan apa yang disampaikan oleh Mas Azmi, yang mana beliau ini seorang yang tidak hanya alim di bidang agama, tetapi juga tidak meninggalkan perkembangan dunia modern. Beliau mampu membahasakan pikirannya dengan sangat baik tentang teknologi, yang mana saya sendiri mungkin tidak mampu untuk membahasakan seperti itu. Jadi pandangan saya tentang artificial tadi atau perkembangan 5.0 memang benar bahwa ancaman tentang sebuah teknologi baru itu akan selalu ada, dan kuncinya kita tidak akan pernah bisa menghindarinya. Oleh karena itu, tantangan itu harus kita pecahkan. Sama dengan halnya contohnya dulu waktu awal ditemukannya mesin pencarian Google, ditemukannya internet, dan beberapa penemuan besar yang lainnya, itu tentu terjadi disrupsi atau pengurangan atau perubahan kebiasaan manusia secara besar-besaran. Dimulai dari penemuan api pada manusia purba, penemuan mesin uap pada masa awal revolusi industri, dan seterusnya. Hari ini kita masuki babak baru, yaitu babak artificial. Sebenarnya kalau kita ini sudah bergelut lama dengan dunia artificial. Contohnya di mesin kalkulator. Kalkulator itu kalau bisa disebut juga artificial. Kenapa? Karena kita tidak perlu repot-repot memikirkan berapa hasil perhitungan, tinggal masukkan saja inputnya, terus kemudian kita tinggal mengeklik tombol sama dengan, dan keluarlah hasilnya. Sebenarnya prinsipnya sama seperti itu dengan hari ini. Artificial itu kita hanya bertugas untuk memberikan data, entah itu berupa gambar, suara, teks, yang mana di dunia artificial disebutnya dengan prompt, PROMPT. Nah, ketika data yang kita masukkan semakin bagus, semakin valid, maka yang akan dihasilkan juga akan semakin bagus. Contohnya yang bisa saya sampaikan hari ini itu ada namanya ChatGPT, atau barangkali mungkin teman-teman bisa pernah dengar yang namanya ChatGPT. ChatGPT ini merupakan artificial intelligence yang turut didirikan juga oleh Elon Musk, pemilik Tesla. Kebetulan hari ini sebelum di launching, beliau ternyata lebih dulu keluar dari perusahaan yang beliau juga ikuti dulu. Perusahaannya namanya OpenAI. Nah, teknologi ini kadang-kadang akan mampu mengalahkan Google sebagai mesin pencari. Kenapa? Karena kemampuannya itu tidak hanya menyajikan data, tapi juga membuat pemikiran sendiri. Namanya juga artificial intelligence. Artinya itu kecerdasan buatan. Jadi dia mampu berpikir jangan sendiri. dibocorkan dulu, Mas Andre. Mohon maaf, itu berbahaya ya kira-kira? Iya, berbahaya kayaknya nanti buat mahasiswa. Oh iya. Oh, saya kira sudah lumrah. Soalnya saya dapat informasi di grup sebelah itu bahkan sudah ada seminarnya tentang itu pengerjaan karya tulis memanfaatkan teknologi AI. Saya kira itu ya mungkin saya tahan dulu karena ini merepotkan bagi Mas Nia mungkin nantinya. Itu mohon maaf, kesebil saja sedikit. Nggak saya berikan detailnya. Itu salah satu contohnya, dan banyak lagi. Saya berbicara seperti ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan tantangan teman-teman untuk lebih bersahabat. Pada bahwa prinsipnya teknologi tidak bisa dihindari, tapi harus kita
diikuti dan kalau bisa ditunggangi. Setiap ada satu kelebihan tentunya juga ada kekurangan. Tapi kita tidak perlu risau dengan kekurangan tersebut. Akan banyak peluang baru yang akan dihasilkan dari kecanggihan teknologi artificial ini. Jadi ketika ada satu peluang kerja yang terhapus, maka tentu akan digantikan oleh peluang kerja yang tinggal kita mau berkembang apa. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam karena ini waktunya sudah melampaui batas ya, tapi ini teman-teman masih asik. Jadi ini ada waktu sedikit tambahan dan juga kita kehadiran dosen spesial ini yang bergabung ya, Bapak Amir Mahmud ya. Jadi ini closing statement dan juga motivasi yang sangat luar biasa dari beliau. Mungkin teman-teman senior juga sangat mengharapkan ya, karena udah lama tidak mendengar tidak bersua juga dengan beliau ya. Jadi ini momen yang sangat spesial sekali. Monggo saya persilahkan kepada Bapak Dr. Amir Mahmud untuk menyampaikan inspirasi keberkahan Al-Quran kepada peserta, terutama kepada kami senior-senior yang sudah kangen sekali dengan jenengan. Monggo kami persilahkan. Halo Bapak. Terkendala sinyal mungkin Mas. Sambil menunggu Bapak Amir Mahmud merespon, mungkin ada dari adik-adik yang mau bertanya lagi satu pertanyaan. Monggo. Tidak ada yang mau tanya. Lanjut dari alumni aja Pak moderator mungkin, sambil menunggu Pak Amir. Iya, sambil menunggu Pak Amir. Tapi Pak Amir sudah sudah enggak. Mungkin di chat pribadi dulu. Monggo panitia, ini saya juga nggak tahu gitu loh Pak Amir join gitu kan. Apa dah? Oh ini. Apa? Monggo Bapak motivasi dan inspirasi. Ada kangen ini Pak, yang alumni Pak. Azmi, ya apa kabar Azmi? Alhamdulillah Pak, saya Pak. Sudah jadi menantunya Kiai Bapak. Oh iya, bagus itu, bagus. Ya apa ini? Motivasi yang gimana? Ini adanya acara ini. Saya di kereta ini. Saya gabung dengerin aja ya. Saya di kereta ini. Baru turun dari saya hormat ke senior soalnya. Gak enak kalau gak ikut nanti ditempeleng saya, gak diakui senior, gak diakui juniornya nanti. Siap. Sini anak. Ya, motivasinya apa ya? Saya kan barangkali orang yang selalu gembosi saja nih, bukan yang memotivasi saya itu. Yang gembosi saya itu sebenarnya kan ya. Itu korbannya mulai dari Azmi itu. Mulai dari angkatan pertama saya
orangnya suka yang gembosi. Tapi ya tetaplah yang saya sampaikan ke teman-teman itu, kalau misalkan masuk IAT yang diharap hanya ijazah yang kertas berlogokan Pancasila itu, saya kira ya wis mandek aja gitu. Tapi memang yang kalau di IAT itu memang ingin belajar, ingin merubah pikiran, mindset, itu ya bagus masuk di IAT. Kalau tadi siapa Insan Kambil itu saya dengar sekilas ada dibilang keberkahan ya di IAT itu, ya keberkahan IAT itu ya berkah itu ada sih. Cuman memang berkah itu harus diimbangi dengan hukum semesta, hukum alam, dengan hukum alam. Ya itu sih yang kalau dari saya sampai saat ini keyakinan saya di IAT masih seperti itu. Artinya gini, teman-teman percaya keajaiban nggak? Percaya. Saya, Pak. Saya. Teman-teman pernah merasakan keajaiban itu nggak dalam hidup? Belum, Pak. Oh, belum. Bener, belum pernah. Mungkin Kalau belum yang sadar. mahasiswa mungkin belum, Pak. Kalau yang alumni rata-rata sudah semua kayaknya, Pak. Sepertinya barangkali ya, tapi sepertinya setiap orang itu merasakan deh, pasti ada keajaiban hidup itu. Artinya keajaiban hidup itu sesuatu yang di luar perhitungan manusia atau logika manusia, yang katakanlah tidak mungkin terjadi, tapi tiba-tiba terjadi. Dan kejadian itu hal yang berupa nikmat lah bagi kita, atau sesuatu yang diidam-idamkan yang mestinya tidak terjadi malah terjadi. Itu namanya keajaiban dalam hidup. Barangkali ya tadi dikatakan bagi alumni pernah merasakan itu, tapi biasanya setiap orang itu merasakan. Nah, karena keajaiban itu di luar nalar ya, di luar nalar manusia, maka tentunya itu lepas dari hukum semesta. Tetapi juga hukum semesta itu ada berlaku di kita manusia. Pertanyaannya sekarang, seberapa sering keajaiban itu terjadi ke kita? Apakah kita masih lebih mengharapkan atau hidup dengan kausalitas hukum alam, atau kita inginnya itu lebih dengan keajaiban saja hidup itu? Kira-kira lebih enak nih. Jadi Asmi kayak sekarang mulai mendalami kehidupan yang ajaib ya. Lebih milih yang mana Mi? Kalau kamu Mi? Kalau saya sendiri berharap bahwa ya hukum kausalitas itu tetap berlaku gitu Pak, berlaku secara mutlak gitu. Tetapi ternyata pada kenyataannya, pada realitasnya nggak begitu gitu. Kadang seringkali banyak keajaiban atau hal-hal yang mungkin di luar prediksi kita ternyata juga terjadi gitu. Dan itu seringkali saya alami gitu Pak. Nah. Itu pengennya ya kausalitas itu Pak. Ya kalau saya lebih keajaiban aja nih daripada kausalitas. Nah sekarang gini lagi, balik lagi aja. Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu ada banyak nggak kabar-kabar keajaiban? Ada banyak nggak keajaiban-keajaiban yang dijanjikan kepada manusia? Terus di Al-Quran itu ada banyak juga nggak hukum-hukum alam atau hukum semesta yang bisa berlaku kepada manusia? Banyak juga kan di sana kan ya. Likulli syai'in sababan. Kullun
ya'malu ala syakilati. Ada juga. Tapi misalkan ayat-ayat yang menjanjikan sebuah keajaiban, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan ayat-ayat tentang keajaiban. Nah, sebenarnya yang di IAT dua-duanya itu harus kuat. Bahkan kalau bisa, menurut saya, kalau bisa kuatkan yang di ayat-ayat keajaiban. Kuatkan di ayat-ayat keajaiban. Jadi kita mengarungi hidup itu. Gini, kalau seseorang, wah, iki ana arek semester 1 arek semester 3 dari kira-kira semester 2 semester 4 guys. Campur kayak ini Pak, campur Pak. Tak jadi gembos ya ke saya lagi gitu dong. Tambah betah arek kan ya ada ini. Gini, kalau kita hidup dengan pola hukum alam, hidup kita itu capek. Hidup kita itu capek sekali. Karena kita berburu, usaha begini gagal, usaha begini, kenapa gagal? Itu kalau kita gagal. Kalau kita berhasil, hidup kita itu akan kemerungsu, istilahnya apa kemerungsu itu ya, bahasa Indonesianya ya. Ambisius. Akan ambisius. Kurang. Mau kejar ini, penasaran itu, dan lain-lain. Capek hidup itu dengan menuruti hukum alam. Tapi kalau kita dengan keajaiban, hidup kita itu tenang. Hidup kita itu santai. Nah, dalam hal ini bukan berarti kita tidak mau mengikuti hukum semesta ya. Tetap hukum semesta itu kita tetap ikuti. Tapi hukum keajaiban hidup itu juga harus diperpegangi. Nah, dengan pegangan begitu hidup kita jadi santai. Tidak ambisius. Tetapi banyak hal-hal nikmat-nikmat besar itu bisa menimpa kita, bisa terjadi ke kita. Bahkan bisa lebih besar daripada kita hanya mengikuti hukum semesta. Ini kok Zaki, ini pakare kayak Zaki lagi mendalami ini sekarang. Zaki lagi mengalami ini. Maka balik lagi kalau misalkan kita di IAT, kita di Al-Quran dan Tafsir, keberhasilan kuliah atau masuk atau mempelajari Al-Quran itu di IAT adalah bisa menempatkan kapan kita harus mengikuti hukum alam. Yang lebih penting, kapan kita bisa mendapatkan ilmu ajaib. Ilmu ajaib. Itu ada di Quran. Kalau kita bisa menemukan itu, hidup kita enak. Ya, hidup kita enak. Teruslah, itu ada di Quran. Misal, satu contoh lagi ya. Gimana kisahnya ayatnya Maryam ketika Nabi Zakaria, pamannya ya, yang masuk ke mihrabnya itu. Kemudian Nabi Zakaria kaget karena ada makanan ya di mihrabnya Maryam. Terus kemudian Zakaria bertanya, dari mana makanan ini? Kemudian Maryam bertanya, apakah ini milikmu? Kan gitu kata Maryam. Anna laki hada qalat wa min indillah. Katanya Maryam, enggak, ini dari Allah. Ingat di sini Maryam tidak pernah keluar kamar loh ya, tidak pernah keluar mihrab ya. Gitu. Jadi dia wanita suci yang tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar kemana-mana. Tapi tiba-tiba ada makanan di situ tersaji. Dia jawabnya, min indillah, innallah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu katanya Maryam. Nah, ini bagian dari keajaiban ya, keajaiban yang tidak hanya menimpa pada Maryam,
tetapi juga bisa menimpa pada siapa saja. Termasuk ini nanti yang dipraktekkan oleh Zakaria. Yang dipraktekkan Zakaria. Zakaria itu kan lelaki yang sudah berusia, istrinya juga sudah berusia, dan tidak memungkinkan secara medis dia punya keturunan. Tetapi karena ayat ini, karena perkataan Maryam tadi, dia bisa menghasilkan keturunan. Hebat juga ketua anaknya Zakaria, Yahya. Yang coba, yang terjadi kepada Zakaria dan istrinya itu, apakah berdasarkan hukum alam atau keajaiban? Itu keajaiban. Nah, inilah, lagi-lagi di sinilah Al-Quran itu juga menyajikan hal-hal yang demikian. Nah, sungguh di sini, maka ketika kita masuk di IAT, kita harus bisa menemukan dua hal ini. Nah, di hukum semestanya dan juga hukum keajaiban. Hukum keajaiban. Itulah kira-kira. Tapi jangan terjebak. Nanti kalau misalkan kita hanya mengandalkan hukum keajaiban, arah-arah bisa dukun. Karena nggak bisa apa-apa. Nah, itu bahaya juga nanti. Ya, itu jadi dukun. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan kita hanya mengikuti hukum semesta, kalau mengikuti hukum semesta, capek gitu. Capek gitu. Kok ngono, Pak? Ya pengalaman ya. Saya sudah merasakan itu, Pak. Masuk. Nah, sekarang juga saya lagi belajar satu sisi yang bisa membuat hidup ini senantiasa ajaib. Saya sekarang lagi belajar juga. Kok terlambat, Pak? Iya, terlambat. Karena saya juga baru tahu ilmu yang begini. Ya. Saya tadi tutup di sini. Saya baru tahu juga ilmu yang begini-begini. Itu kira-kira harus kita dialog aja daripada aku berceramah. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Monggo, mungkin untuk terakhir bisa ditanggapin karena waktu tinggal 5 menit lagi ya. Sebelumnya mohon maaf, ini kami ambil alih dari moderator karena Mas Iqbal ada ujian yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk waktu 5 menit lagi untuk dari alumni atau teman-teman mahasiswa untuk tanggapi. Mungkin sedikit ada yang perlu saya tanyakan sih, Bapak. Kita lebih jauh lagi kalau misalnya yang kasualitas dan keajaiban. Sebenarnya neraka dan surga itu masuk ke bidang yang mana, Pak? Kalau kita tarik ke lebih jauh gitu loh. Kayaknya kalau misalnya kita berharap keajaiban, terus buat apa surga dan neraka gitu? Tapi kalau kita ngomongin hukum alam, tadi kata Bapak capek nanti, gitu. Iya, betul. Cocok ini pertanyaannya. Surga dan neraka itu masuk pada keajaiban. Walaupun juga ada sisi hukum alamnya. Tapi kalau ke surga itu, ya, ke surga itu atau ke neraka itu, ke surganya ya, saya tidak mau menyebutkan nerakanya. Kalau ke neraka tanpa mengikuti keajaiban itu sudah otomatis. Pikiran sendiri. Itu sudah otomatis. Tapi kalau mau ke surga, maka wajib menggunakan hukum keajaiban. Ya. Tanpa mengikuti hukum keajaiban, kita tidak akan pernah bisa masuk surga. Ini dalam keyakinan kita ya. Kok bisa, Pak? Ya, begini. Keajaiban itu bisa kita capai, syaratnya satu. Apa itu? Yakin.
yakin itu ada di iman. Untuk mencapai surga, syarat utamanya kan harus beriman. Gitu. Maka kalau kita mau ke sana, yaitu kita harus lebih banyak mengikuti hukum keajaibannya, bukan hukum alamnya, bukan kausalitas. Gitu. Jadi keajaiban hidup tidak akan mungkin terjadi, atau bahkan sedikit kali keajaiban yang akan dialaminya jika di dunia, kalau dia tidak menempatkan keyakinan menjadi hal yang utama di dalam hidup. Orang yang tadi yang saya bilang ya, orang yang cenderung mengikuti hukum kausalitas saja, unsur keyakinannya bisa jadi sangat sedikit. Tetapi orang yang mengikuti hukum keajaiban, nah biasanya keyakinannya dia bulat. Tapi tentu saja tidak boleh lepas tuh hukum kausalitas. Jadi begini, saya simpulkan begini aja. Sebenarnya sangat panjang nanti kalau misalkan kita bahasinnya. Gini aja, berikan sedikit ruang kausalitas pada dimensi keyakinan yang dimiliki oleh kita. Ya. Berikan ruang kausalitas pada sisi-sisi hukum keajaiban yang kita sedang jalani. Dan juga beri ruang yang lebar. Ya. Beri ruang yang lebar pada hukum alam, atau beri ruang yang lebar di hukum alam, ya, yang kita jalani, ya, yang masih kita jalani itu, ruang lebar itu ya, untuk diisi hukum keajaiban. Intinya singkatnya nanti di situ. Nah, tapi tentunya gini, gimana Pak caranya mengikuti hukum keajaiban ketika kita hidup di dunia? Disinilah itu tidak mudah. Meskipun keajaiban itu ada, tapi begitu kita mau menjeburkan diri dalam hukum keajaiban, itu tidak mudah. Itu butuh proses, itu butuh ilmu. Malah menurut saya lebih mudah kita mengikuti hukum kausalitas, atau lebih mudah kita menjeburkan diri di hukum kausalitas daripada kita menjeburkan diri di hukum keajaiban. Kapan-kapan kita bahas misalkan gimana caranya kita menjeburkan diri di hukum keajaiban. Nah, ini sudah waktunya katanya Zaki, tadi sudah kurang 5 menit. Begitu kira-kira. Ya Pak, Masya Allah. Ini Google Meet-nya tinggal sekitar 4-5 menit lagi ya. Sebenarnya kalau kita teruskan ini, wah seru dan pasti menarik banget ini. Apalagi banyak dari menurut saya pakar-pakar di bidang khusus ini, alumni IAT, kemudian juga ditambah oleh Bapak dosen kita yang ikut gabung ini, insya Allah sampai nggak ikut terawih bisa ini, sampai malam. Kuliah gratis Mas. Apa namanya, buka ilmu saja ini kan, memang temanya kan takjil ilmu gitu kan ya, Masya Allah. Karena ini kalau bahas SKS mahal ini Mas. Iya. Masya Allah, jadi mungkin next time lagi kita akan insya Allah adakan lagi lebih. Wah, ini mahasiswa baru betah ini kayaknya. Karena sekarang sudah waktunya mepet dan juga udah dikasih kisi-kisi model kuliahnya loh. Kemudian mohon maaf, kami juga perwakilan wakil dari moderator Mas Iqbal. Mohon maaf jika dari awal sampai akhir untuk membimbing acara ini terdapat kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah, dan kami juga terima kasih banyak perwakilan dari panitia kepada mas-mas alumni, kemudian kepada teman-teman mahasiswa, kepada Bapak dosen Dr. Amir Mahmud yang sudah berkenan ikut meramaikan acara webinar Inspirasi Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini betul-betul akan menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa di dalam jiwa kita sebagai mahasiswa ataupun Al-Quran dan tafsir. Oke, cukup sekian dari saya. Monggo saya kembalikan. Doa dipimpin oleh Pak Amir. Oke, monggo MC dulu. Doanya Reza sudah. Reza.
Saya lupa caranya, Tapi- Pak. Tapi kalau kita lihat ya, sekilas itu emang beliau Pak Amir itu mirip-mirip sosok ya, Yaza ya. Sosok-sosok Iya, kayak Ustadz Somad, Pak. Somad ya. Nah, benar. Ya, Bukan itu ngomong hanya kayak mana? itu lagi ya. Ayo nih, dah nih. Asli aja, aku kangen ambil seorang nih. Monggo jenengan, Pak. Ayo kita doa ya. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Rabbana yassir wa la tu'assir rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Waj'al hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya mu'allim ikhwan 'allimna wa ya muhtaj Sulaiman fahmna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Silakan ambil alih penuntutan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah webinar kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat serta diberi kemudahan dalam menerapkannya. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita bisa foto bersama. Dimohon untuk on kamera semua. Banyak ini yang ikut ya. Ada 32, 36. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. 49 awalnya. Real atau apa? Real atau apa namanya itu? Real, Pak, ini, Pak. Real, Pak. Karena kita share untuk umum juga. Oh, bagus ya, banyak ya. Sudah, monggo ditutup. Ada kalangan dari makhluk lain, Pak. Ya, oke. Kita sampai kapan ya? Iya, Ya, Pak. Pak. Insyaallah, Pak. Selamat. Ya, pamit dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye konsep Saya